Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopiamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopiamu lo. Far'un. Cabang masalah. Man lahu abun wa ummun fanafaqatuhu ala abin. Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka yang wajib memberikan nafkah adalah ayah. Wakila dan dikatakan hiya alaihima libaligin. Adapun anak yang sudah balik, maka yang wajib untuk memberikan nafkah adalah kedua orang tuanya, dalam artian ayah dan ibu. Waman lahu aslun wa far'un fa'alal far'i wa in nazala. Dan barang siapa yang mempunyai orang tua dan keturunan yang miskin, maka fa'alal far'i wa in nazala, yang wajib untuk mencukupinya, yang wajib untuk memberikan nafkah adalah keturunan yang kaya, sekalipun itu ke bawah. Aulahu muhtajuna min usulin wa furu'in, atau orang itu mempunyai beberapa orang yang harus ditanggung. Di antaranya adalah beberapa orang tua dan beberapa anak. Walam yakdir ala kifayatihim, akan tetapi orang itu tidak mampu untuk mencukupi keseluruhannya, maka qaddama nafsahu summa zaujatahu wa in ta'addadat, maka orang itu harus mendahulukan mencukupi dirinya sendiri, kemudian istrinya sekalipun lebih dari satu. Summal akroba fal akroba, kemudian kerabat sanak famili atau kerabat dekat, lalu kerabat yang paling dekat. Naam, ya memang. Laukana lahu abun wa ummun wa benun, apabila orang itu mempunyai ayah, ibu dan anak, qaddamal ibna as-saghira, maka yang harus didahulukan dalam memberikan nafkah adalah anak yang masih kecil. Summal umma, summal aba, summal walada al-kabira, kemudian ibu, ayah, dan anak yang sudah dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang masalah. Jadi barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka yang wajib untuk mencukupinya, yang wajib untuk memberikan nafkah adalah seorang ayah. Dalam artian, apabila ada sebuah rumah tangga itu terdiri dari 3 orang, 1 ayah, 2 ibu, dan 3 anak, maka siapakah di antara 3 orang ini yang wajib untuk memberikan nafkah? Di sini diterangkan yang wajib untuk memberikan nafkah adalah sang ayah saja. Akan tapi dalam sebuah pendapat lain itu dikatakan bahwa adapun anak yang sudah balik itu menjadi tanggungan dari kedua orang tua, dalam artian ayah dan ibu. Itu teruntuk anak yang sudah balik. Dan barang siapa yang mempunyai orang tua dan keturunan yang miskin, maka siapakah yang wajib untuk mencukupi nafkahnya? Nah, di sini diterangkan bahwa yang wajib mencukupi nafkahnya adalah anak atau keturunan yang kaya, sekalipun itu ke bawah, dalam artian keturunannya dan seterusnya. Atau orang itu mempunyai dari beberapa orang yang harus ditanggung, dari beberapa orang yang harus dicukupi akan biaya hidupnya. Di antaranya adalah beberapa orang tua dan beberapa anak. Akan tetapi orang itu tidak mampu untuk mencukupi keseluruhannya, maka orang itu harus mendahulukan untuk mencukupi dirinya sendiri, kemudian istrinya, sekalipun istrinya itu lebih dari 1, dalam artian istrinya itu 2, 3, dan 4. Kemudian setelah itu baru mencukupi kerabat terdekatnya, kemudian kerabat yang paling dekat. Dan apabila orang itu mempunyai ayah, ibu, dan anak, maka mana di antara ketiga yang harus didahulukan dalam dicukupinya?
Maka di sini diterangkan bahwa yang harus didahulukan dalam memberikan nafkah adalah anak yang masih kecil, kemudian ibu, kemudian ayah, baru yang terakhir adalah anak yang sudah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un kalimat isim karena kemasukan tanwin sesuai dengan apa yang dikatakan di Alfiyah, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Far'un dibaca rofa menjadi khobar ditandai dengan domah karena isim mufrad. Khobar menjadi khobar dari mubtada yang dibuang karena pembuangan di sini sudah maklum. Diperbolehkan membuang mubtada apabila sudah maklum sesuai dengan kaidah wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Man lahu abun, man di sini adalah man syartiyah, yang mana nantinya man syartiyah ini akan membutuhkan suatu jawaban di mana ada syarat, pasti di situ ada jawab. Nah, man syartiyah ini menjadi mubtada. I'rabnya adalah mahal rofa. Tandanya adalah domah yang dikira-kirakan. Kenapa kok dikira-kirakan? Karena man di sini adalah mabniyun ala sukuni, yakni mabni sukun. Makanya tidak boleh ditampakkan harokat domahnya itu. Lahu abun. Lahu di sini adalah menjadi khobar muqaddam. Khobar boleh didahulukan jika khobar itu berupa dhorof atau jar majrur. Lah kebetulan di sini khobar berupa jar majrur, maka boleh untuk didahulukan. Khobar di sini i'rabnya adalah mahal rofa dan tandanya adalah domah yang dikira-kirakan. Abun. Abun adalah kalimat isim tandai dengan tanwin. Dibaca rofa menjadi mubtada muakhar dari khobar muqaddam yang berupa lahu, tandai dengan domah karena isim mufrad. Wawu huruf atof. Umun adalah maktuf. Maktuf ini dibaca rofa karena tabi' ikut pada maktuf alaih yang berupa abun. Alamatnya adalah domah karena juga isim mufrad.